Ketika melihat planet kita dari luar angkasa, ada satu warna yang mendominasi. Itulah alasannya bumi disebut sebagai planet biru. Sekitar 3/4 dari dunia kita ditutupi dengan air, tapi masalahnya 96,5% dari air ini ada di lautan. Dan kalau kamu ingat saat pertama kali orang tuamu mengajakmu ke pantai, kamu dilarang meminum air laut kan? Jadi kenapa ya air laut asin dan tidak bisa diminum? Ada dua alasan utama. Yang pertama adalah air limpasan dari tanah. Air hujan bersifat sedikit asam, faktor pH-nya berkisar antara 5 hingga 5,5. Sebagai perbandingan, air murni memiliki pH 7 dan asam yang kita temukan dalam baterai pH-nya 0 lebih sedikit. Air hujan seperti ini mengikis batu ketika jatuh ke tanah, ion-ion pun terlepas seperti natrium dan klorida. Ion-ion ini berakhir di sungai-sungai yang akhirnya bermuara ke laut. Organisme hidup menghilangkan beberapa ion yang baik, tapi sisanya tetap ada. Seiring waktu, hal ini meningkatkan konsentrasinya di dalam air. Lautan memiliki sumber pembangkit garam sendiri. Ventilasi di dasar laut mengeluarkan cairan hidrotermal. Memang kedengarannya rumit, tapi mudah dimengerti. Air merembes melalui celah-celah di dasar laut, kemudian magma dari inti bumi bikin air jadi panas. Terjadilah reaksi kimia yang melepaskan air laut dari oksigen. Reaksi ini menyerap logam seperti besi dan seng. Ventilasi di dasar laut tadi melepaskan air logam ini kembali ke lautan. Selama letusan gunung berapi bawah laut, prosesnya semakin cepat, garam dan mineral lainnya secara langsung dilepaskan ke lautan bumi. Seiring waktu, garam terakumulasi di dasar laut dan membentuk kubah. Endapan ini juga terjadi di bawah daratan kering. Beberapa tempat di dunia memiliki banyak kubah garam, Teluk Meksiko adalah salah satu contohnya. Di bawah ombak, kubah garam mempengaruhi salinitas air. Faktor lain yang menentukan seberapa asin suatu perairan termasuk penguapan, suhu udara, dan presipitasi atau curah hujan. Aturan umumnya adalah salinitas akan rendah di dekat khatulistiwa dan di kutub. Semua samudra dan lautan diantaranya cenderung memiliki salinitas yang tinggi. Para ilmuwan memperkirakan bahwa garam terlarut membentuk 3,5% dari berat air laut dunia. Perairan yang bermuara ke laut seperti danau dan sungai adalah air tawar. Jadi kenapa air laut asin? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus melakukan perjalanan ke masa lalu planet kita. Para peneliti percaya bahwa laut purba tidak terlalu asin seperti sekarang ini. Namun seiring berjalannya waktu, curah hujan menghanyutkan bebatuan di daratan, mengangkut garam dalam jumlah besar ke lautan. Proses ini telah berlangsung selama lebih dari 3,8 miliar tahun. Saat ini sekitar 4 miliar ton garam terlarut bermuara ke lautan bumi setiap tahunnya. Masukan dan keluaran garam cukup seimbang, ini berarti salinitas air laut stabil. Jadi kenapa sih kita nggak bisa minum air laut? Kita sudah memasukkan garam ke dalam tubuh kita melalui makanan dan minuman. Ini disebut garam makanan. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO merekomendasikan agar manusia mengonsumsi tidak lebih dari 1 sendok teh garam per orang per hari. Kamu nggak boleh melebihi jumlah tersebut kalau kamu ingin menjaga kesehatan jantung. Berabad-abad yang lalu, daging sapi dan babi yang diasinkan adalah makanan standar para pelaut. Daging diawetkan dengan menggunakan garam. Di laut, buah dan sayuran segar akan membusuk hanya dalam waktu beberapa minggu, dan sebelum adanya pendingin, ini adalah satu-satunya cara untuk menjaga kesegaran makanan. Cara lain untuk menyimpan makanan adalah dengan pengawetan. Alasan kita tidak bisa meminum air laut adalah kandungan garamnya. Persentase garam dalam darah kita hampir 4 kali lebih rendah dari persentase garam dalam air laut. Tubuh kita tidak dapat memproses zat tersebut dalam jumlah yang tinggi. Ketika mengonsumsi garam sebagai bagian dari makanan, kita juga meminum cairan. Saat menyajikan pretzel misalnya, kamu mungkin juga akan meminum segelas air atau jus. Ini akan membantu memuaskan dahaga dan menjaga kadar garam tetap terkendali. Jika kita minum air langsung dari laut, yang terjadi justru sebaliknya. Kita hanya akan menjadi lebih haus. Tubuh kita menyerap air dan garam, kedua zat ini masuk ke dalam aliran darah kita.
Organ yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan semua garam ini dari darah kita adalah ginjal. Tapi ginjal juga membutuhkan air untuk melakukan tugasnya. Semakin tinggi kadar garam, semakin banyak air yang dibutuhkan untuk membersihkannya. Ketika proses ini berulang beberapa kali, kamu menjadi dehidrasi. Ini adalah proses kehilangan air dari tubuh. Lalu ada masalah lain, kamu akan mengeluarkan lebih banyak air daripada yang kamu konsumsi saat meminum air laut. Meminum air laut membuatmu lebih haus dibandingkan sebelum kamu minum air laut. Bukan ide yang bagus. Tapi beberapa mamalia laut seperti paus, anjing laut, dan bahkan burung camar dapat meminum air dari laut seperti halnya kita meminum air keran. Ginjal mamalia ini sangat efisien. Burung memiliki kelenjar khusus di paruhnya yang mencegah garam masuk ke dalam aliran darah. Para ilmuwan menemukan bahwa satu-satunya hewan darat yang bisa minum air laut adalah unta. Kalau kamu penasaran, apakah ikan meminum air laut? Iya, ikan minum air laut. Insang dan ginjalnya membantu mereka mengeluarkan garam yang berlebih. Agar manusia dapat meminumnya, air laut harus terlebih dahulu melewati desalinisasi. Ini adalah proses menghilangkan garam dari air laut dan ada banyak garam yang harus dihilangkan. Diperkirakan jika kita menimbun semua garam laut di seluruh daratan bumi, maka tingginya akan melebihi patung Liberty. Itu sebabnya desalinisasi dalam skala global mustahil dilakukan. Saat ini kurang dari 0,5% dari air minum yang kita produksi berasal dari air laut dan permintaan air minum akan terus meningkat. Dengan tingkat konsumsi saat ini, berarti permintaan air tawar akan naik 2 kali lipat setiap 20 tahun. Masalah terbesar dengan desalinisasi adalah biaya energi. Desalinisasi membutuhkan 10 kali lebih banyak energi daripada metode produksi air lainnya. Dan jejak karbonnya juga sangat besar. Pabrik desalinisasi besar seringkali harus memiliki pembangkit listrik sendiri. Ini semua karena teknologi di balik prosesnya. Garam mudah larut dalam air, ini menciptakan ikatan kimia yang kuat dan sulit diputuskan. Fasilitas desalinisasi sebagian besar menggunakan osmosis terbalik untuk mencapai hal ini. Pompa besar memberikan tekanan pada air laut untuk mendorongnya melalui filter. Membrannya sangat halus, pori-porinya bahkan lebih kecil dari diameter rambut manusia. Filter ini memungkinkan molekul air untuk lewat. Molekul garam yang lebih besar tetap terperangkap di dalam membran. Untuk setiap 1/4 galon air tawar yang dihasilkan pabrik melalui desalinisasi, pabrik akan menghasilkan air yang 2 kali lebih asin dalam jumlah yang sama. Bukan metode pemurnian air yang ideal sih. Gagasan bahwa manusia dapat meminum air laut bukanlah hal yang baru. Pada pertengahan abad ke-4 sebelum Masehi, seorang filsuf Yunani terkenal, Aristoteles, mempertimbangkan untuk menggunakan serangkaian filter untuk mengekstrak garam dari air. Kapal pada abad ke-16 memiliki penyulingan kecil dan portabel yang dapat merebus air laut. Ini hanyalah proses tambal sulam karena mengekspos air laut ke suhu yang tinggi tidak membuatnya dapat diminum. Pemrosesan termal seperti ini hanya mensterilkan air. Kamu harus menangkap uap yang menguap dan tunggu sampai dingin sebelum aman untuk diminum. Ini adalah metode yang rumit dan memakan waktu yang mungkin tidak sepadan dengan usahanya sendiri. Bayangkan sejenak, jika kita menyingkirkan semua garam dari lautan bumi, kita akan mendapatkan pasokan air minum yang tak terbatas. Tapi, apa kerugiannya? Ada jutaan spesies hewan dan tumbuhan yang mampu beradaptasi dengan air asin. Ini termasuk plankton, dasar dari semua kehidupan laut. Makhluk ini tidak akan sempat untuk beradaptasi dengan kondisi baru, dan tidak semua ikan seperti salmon yang bisa hidup di air tawar dan air asin. Peralihan yang tiba-tiba ini juga akan memiliki efek yang mendalam pada planet kita. Karena air tawar kurang padat, hal ini akan menyebabkan lapisan es di kutub utara tenggelam hingga 10 cm. Ini akan memicu gelombang pasang terbesar yang pernah terjadi di bumi. Meskipun ide desalinisasi dalam skala global terdengar bagus secara teori, kita tidak bisa menelanya bulat-bulat.